Tentang cara atau urutan memotong kuku di dalam Islam, sebenarnya menurut para ulama, diantaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu tidak ada satupun hadis yang menerangkan tentang bagaimana urutan atau cara memotong kuku di dalam Islam. Maksudnya harus dimulai dari jari apa? Apakah dari jari jempol atau jari telunjuk, jari tengah atau lain sebagainya. Nggak ada satupun hadis yang menerangkan tentang itu. Imam Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab Fathul Bari juz 10 halaman 345, "Walam yathbut fi tartibil asabi' indal qassi syai'um minal ahadits." Ya maksudnya nggak ada satupun hadis yang menerangkan tentang urutan jari yang semestinya dipotong ketika kita memotong kuku gitu. Akan tetapi para ulama ada melakukan pembahasan. Di antaranya setahu saya ini bermula dari Imam Al-Ghazali. Ya. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin melakukan pembahasan tentang urutan memotong kuku. Namun beliau juga mengakui dalam kitab Ihya Ulumuddin tersebut, ya, bisa dilihat di juz 1 halaman 140 sampai 141. Ya. Di antaranya di halaman 140, Imam Al-Ghazali juga mengakui bahwa dia tidak menemukan atau tidak mengetahui ada khobar, ya, atau hadis yang menerangkan tentang urutan memotong kuku dalam Islam yang ditemukan dalam kitab-kitab. Walam ara fil kutub khobaron murawwayan fi tartibi qalmil azfar, kata beliau, ya. Jadi saya tidak mengetahui itu, saya tidak melihat dalam kitab-kitab adanya khobar yang diriwayatkan tentang urutan memotong kuku, ya. Tetapi Imam Ghazali melanjutkan, walakin sami'tu annahu sallallahu alaihi wasallam bada'a bi musabbihatihil yumna wa khatama bi ibhamihil yumna wa batada'a bil yusra bil khinsir ilal ibham. Imam Ghazali melanjutkan bahwa dia mengatakan, tetapi aku mendengar bahwa sungguhnya Rasulullah SAW itu memulai dalam motong kuku tangan, maksudnya ini ya, itu memulainya dengan telunjuknya yang kanan dan mengakhiri dengan jempolnya yang kanan. Wabtada bil yusra bil khinsir ilal ibham, dan memulai memotong kuku tangan yang kiri itu dimulai dari kelingking dan diakhiri di jempol kiri. Jadi ini menurut Imam Al-Ghazali, dia pernah mendengar, tapi mendengarnya dari siapa, dari ulama mana, tidak ada dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, dari riwayat yang dia dengar ini, bahwa Nabi itu memulai memotong kuku tangan, ya, itu dari telunjuk dulu, telunjuk kanan. Ya, ringkasnya kalau kita terangkan, mulai dari telunjuk kanan, kemudian terus ke jari tengah kanan ini ya, ke jari manis, lanjut ke kelingking kanan, ya. Setelah itu berpindah ke kiri dulu. Jadi jempol kanannya dibiarkan dulu itu, ya. Jadi sudah dari kelingking kanan pindah ke kelingking kiri, terus ke jari manis kiri, jari tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri, kemudian berakhir di jempol kanan. Nah, begitu menurut Imam Al-Ghazali, ya. Dimulai dari telunjuk kanan, terus berputar ke jari tengah dan seterusnya hingga akhirnya berakhir di jempol kanan sebagaimana yang telah saya terangkan tadi. Nah, Imam Ghazali juga dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menerangkan hikmah-hikmahnya dari urutan-urutan ini, ya. Di antara hikmahnya misalnya, kenapa kalau kita motong kuku itu kenapa tangan dulu baru kaki? Nah, Imam Ghazali mengatakan karena tangan lebih mulia dibandingkan kaki. Kemudian di tangan itu ada jari-jari. Nah, di antara jari-jari tangan itu yang paling mulia jarinya adalah jari telunjuk. Ya, tentunya jari telunjuk kanan.
Kenapa jari telunjuk kanan adalah jari yang paling mulia di antara jari-jari tangan? Karena dia adalah jari yang dipakai untuk berisyarat ketika mengucapkan dua kalimat syahadat. Misalnya ketika kita sholat itu kan jari telunjuk tangan kanan kita tegakkan untuk isyarat. Ya. Jadi Imam Ghazali sebutkan hikmah-hikmahnya itu. Panjang, itu cukup panjang juga ya hikmahnya tersebut. Ya. Namun pendapat Imam Al-Ghazali ini itu dibantah atau diingkari oleh seorang ulama juga yang bernama Imam Abu Abdillah Al-Mazari Al-Maliki. Jadi dia bermazhab Maliki ini. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhil Muhazzab juz 1 halaman 286, Imam Abu Abdillah Al-Mazari Al-Maliki ini adalah seorang imam dalam bidang ilmu usul, ilmu kalam dan fiqih. Jadi diingkari oleh Imam Abu Abdillah Al-Mazari ini pendapat Imam Al-Ghazali. Akan tapi yang sebenarnya diingkari ya menurut Imam Nawawi, sebenarnya yang diingkari itu adalah pendapatnya yang mengatakan bahwa akhir dari pemotongan kuku itu adalah di jempol kanan. Itu yang diingkari. Sedangkan permulaannya tadi dari telunjuk kanan terus ke jari tengah kanan dan seterusnya itu sebenarnya menurut Imam An-Nawawi itu la ba'sa ya, tidak apa-apa pendapat tersebut dipakai gitu. Ya, cuman yang diingkari semestinya ya yang hendaknya ditolak adalah pendapatnya tentang bahwa yang berakhirnya itu di jempol kanan ya. Jadi kalau menurut Imam An-Nawawi ya hendaknya mulai dari telunjuk kanan terus ke jari tengah kanan ya, jari manis kanan, kelingking kanan, kemudian ke jempol kanan dulu. Ya. Setelah itu barulah kemudian berlanjut ke kelingking kiri, jari manis kiri, jari tengah kiri, telunjuk kiri, dan berakhir di jempol kiri. Begitu menurut Imam An-Nawawi urutan memotong kuku tangan di dalam Islam. Tapi sekali lagi ini hanya pendapat ulama ya. Pendapat ulama yang mungkin ya bersumber daripada pembahasan Imam Al-Ghazali tadi, di mana beliau mengaku mendengar bahwa sungguhnya Nabi SAW itu berbuat seperti tadi. Tapi mendengarnya dari siapa, riwayat ini tidak ada penjelasan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, jadi ya bagi kita yang ingin mengamalkan tentu silahkan saja, karena ini sudah direkomendasikan oleh ulama. Baik kita mau memakai pendapat Imam Al-Ghazali ya yang mulai dari telunjuk kanan kemudian nanti akhirnya adalah di jempol kanan, ya tentu boleh-boleh saja kalau kita meyakini hal itu. Namun kalau kita juga mau mengikuti pendapat Imam An-Nawawi di mana dia sepertinya setuju dengan pengingkaran Imam Abu Abdillah Al-Mazari Al-Maliki ini ya, sehingga beliau menetapkan mulainya dari telunjuk kanan, kemudian jari tengah, jari manis, jari kelingking, kemudian ke jempol kanan dulu ya. Setelah itu barulah kemudian ke tangan bagian kiri yang dimulai dari kelingking kiri, jari manis, tengah, telunjuk, kemudian terakhir jempol kiri ya. Sedangkan kalau untuk pemotongan kaki, pemotongan kuku kaki maksudnya ya, itu dalam kitab Ihya Ulumuddin itu terangkan ya dimulai dari kaki kanan. Namun mulainya dari jari kelingking. Jadi dari kelingking kanan, jari manis kanan ya, kemudian jari tengah kanan, telunjuk kanan, jempol kanan, kemudian jempol kaki kiri, telunjuk kiri, jari manis kiri, jari tengah kiri, jari manis kiri, dan berakhir di kelingking kiri. Demikianlah pembahasan tentang cara memotong kuku atau urutan memotong kuku dalam Islam yang pernah dibahas oleh para alim ulama. Wallahu